Kalau Mama melakukan semua itu hanya untuk menutupi kejahatan Mama. Ayo. Au. Devan, boleh nggak? Kamu teh janji sama aku. Janji apa? Mulai sekarang, kalau misalnya kamu lagi emosi, boleh nggak? Kamu teh harus bisa lebih nenangin diri kamu dan kontrol amarah kamu. Jangan terlalu meledak-ledak. Kamu tahu gak kenapa aku ngomong gini? Karena di saat emosi kita lagi tinggi, kita itu gak akan bisa berpikir dengan jernih. Apalagi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Aku ngerti maksud kamu. Sekarang gimana perasaannya? Udah jauh lebih tenang belum? Alhamdulillah. Entah sejak kapan ya, Alia bisa nenangin hati aku kayak tadi. Aku kok baru sadar sekarang ya. Sejak Alia muncul dalam hidup aku, rasanya pelan-pelan aku jadi bisa ngelupain trauma aku kehilangan Shena. Berarti sekarang langkah selanjutnya adalah yang terpenting kita udah bisa nemuin 2 bukti. Yang pertama, kita udah punya hasil lab rambutnya Mama Tias. Yang kedua, kita juga udah tahu dari kesaksiannya Bu Santi. Langkah selanjutnya adalah kita harus ngejaga perasaan dan pikirannya Papa. Jangan sampai kita bikin Papa jadi kepikiran. Apalagi sampai stres. Kita nggak mau kan kondisi Papa jadi semakin memburuk, apalagi kalau sampai Anfal lagi. Ya, aku setuju. Ya udah. Berarti sekarang kita udah bisa pulang. Ya. Besok kita lanjutin lagi langkah kita selanjutnya. Kamu pasti bisa. Kita pasti bisa. Ya. Sayang, aku kangen banget sama kamu hari ini. Kamu dari mana aja? Capek banget sayang. Capek? Capek ngapain? Iya sayang, jadi tadi tuh yang ngetok-ngetok rumah itu orang kantor aku. Dia tuh ngajakin aku ke proyek yang aku tanganin. Dia bilang ada perubahan layout. Ya jadinya aku buru-buru ke sana deh. Kan kamu tahu juga tempatnya di perbukitan. Jadi hilang sinyal di sana, aku nggak bisa ngabarin kamu. Maaf ya sayang ya.
Aku jadi nggak bisa ngabarin kamu. Kamu pasti khawatir deh. Aku sebenarnya curiga sama Miko. Tapi aku ikutin aja permainannya. Ya sebenarnya aku nggak apa-apa sih. Cuman karena kamu nggak ada kabar seharian, aku jadi khawatir banget. Iya sayang. Maafin aku ya. Lain kali aku nggak kayak gitu. Janji. Oke? Oke. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Tada! Apa ya isinya ya? Kita buka. Nah, apa ini? Wow, sushi. Makanan favorit kamu, sayang. Buka ya. Nih, aku suapin, oke? Oke. Belepotan, sayang. Hmm. Hmm? Enak ya? Ngapain Cakra telepon pagi-pagi kayak gini? Cak. Al. Nggak apa-apa, kamu duluan aja. Jangan atuh, kamu aja duluan. Tadi udah mau ngomong kan? Nggak apa-apa. Nggak. Kamu aja. Kamu aja. Aku cuma mau ngomong sesuatu. Jangan-jangan Cakra telepon karena mau ngelanjutin omongan yang waktu itu kepotong. Devan, aku ke toilet sebentar ya. Oh, ya udah aku tunggu di sini ya. Ya, bentar aja kok. Halo Cakra. Halo? Al ya? Kayaknya kamu lagi sibuk banget ya, Al. Lama bener angkat teleponnya. Enggak, tadi aku tuh nggak dengar ada telepon. Kenapa ada apa? Nggak apa-apa, Al. Ini Al, kamu besok malam sibuk nggak, Al? Aku pengen ngobrol berdua sama kamu, Al ya. Mungkin itu bisa jadi kesempatan yang baik juga buat aku bujuk Cakra. Supaya dia berhenti maksa aku cerai dari Devan. Halo? Gimana, Al? Kamu bisa nggak? Aku tuh pengen lanjutin obrolan kita di Sukabumi yang sempat tertunda, Al ya. Iya, bisa Cak. Besok malam aku ada waktu. Oke. Ya udah, sampai ketemu besok malam ya, Al. Iya Cak. Devan. Akhirnya inget juga kamu kalau papa lagi dirawat di rumah sakit. Dari kemarin kamu ngilang. Jangan-jangan kamu gak peduli ya sama papa? Lucu ya. Mama bilang aku nggak peduli. Padahal seingat aku terakhir kali aku sama Alia kesini, kita diusir sama Mama. Oh ya, mungkin Mama udah lupa ya. Atau jangan-jangan begitu cara mainnya Mama ya. Mama sengaja bikin masalah, terus belakangan Mama bersikap paling suci, paling tersakiti. Seolah-olah Mama paling benar. Jaga mulut kamu ya, Devan ya. Kamu bener-bener lancang ya sama Mama. Padahal Mama ini udah susah payah ngerawat kamu dari kecil. Oh ya, aku akui. Mama memang paling mulia. Karena Mama sudah mau merawat dan membesarkan aku, padahal aku bukan anak kandung Mama. Tapi lain cerita. Kalau Mama melakukan semua itu hanya untuk menutupi kejahatan Mama. Maksud kamu apa? Ya Mama coba tanya sama diri sendiri. Mama kan paling tahu segalanya. Berani
Ingat, kedatangan kita ke sini kita mau jenguk papa. Jangan sampai papa tahu kamu ribut sama mama seperti ini. Kita sama-sama takut kondisi papa semakin drop. Jangan sampai papa kenapa-napa. Yang penting papa sembuh dulu. Harus ingat itu. Kamu tenang ya. Sekarang kita masuk. Ayo. Dara. Ngapain sih Dara teleponin Tania? Gue tahu nih, pasti Dara mau ngeracunin pikiran Tania supaya jauh-jauh dari gue. Telepon aku di-reject sama Tania. Ada apa ya? Nggak biasanya si Tania nge-reject handphone aku. Kalau Tania nge-reject telepon aku, gimana caranya aku tahu perkembangannya hubungan Miko sama dia? Sayang, ini aku udah bikinin kok. Kamu ngapain deh sama HP aku? Oh ini sayang, barusan tuh Dara telepon kamu. Kok tumben dari telepon pagi-pagi? Ada yang penting kali ya? Aku juga nggak tahu sayang. Tadi pas mau aku angkat, udah keburu diputus sama Dara, jadi aku nggak tahu. Yaudah coba aku telepon balik, siapa tahu Oh, penting. nggak usah sayang, nggak usah. Buat apa kamu telepon dia lagi? Emangnya kenapa dia sayang? Sini sebentar, terus sini ya kopinya. Sayang, aku udah pernah bilang sama kamu, Dara itu toksik banget di kantor. Tukang gosip sayang. Dan kamu dijanji sama aku kan, kalau kamu tuh nggak mau berteman sama Dara lagi tuh kamu bilang gitu sama aku, ya kan? Ya tapi kan bukan berarti aku harus mutus pertemanan aku dong sayang. Sayang, kamu tuh nggak tahu aja. Semua karyawan aku di kantor udah tahu karakter Dara kayak gimana. Dia tuh tukang gosip. Aku nggak mau, ya. Nanti tuh kamu, istri aku, digosipin sama dia. Aku nggak mau sayang kamu dijelek-jelekin sama dia, ya. Tapi sayang, selama Dara temenan sama aku, dia orangnya nggak kayak gitu kok. Ya belum aja sayang. Kamu tuh belum kena batunya. Aku yang tahu gimana Dara di kantor, karakternya dia, attitude-nya dia. Bener-bener gak baik sayang. Aku takut tuh terjadi sama kamu. Kamu diomongin yang enggak sama dia. Kamu tuh percaya sama aku sayang. Aku nih suami kamu. Aku cuma pengen lindungin kamu dari orang yang gak baik seperti Dara. Itu aja. Ya udah, oke. Tapi aku pelan-pelan ya sayang. Gak bisa mendadak gitu. Soalnya kan aku juga gak enak sama dia. Hubungan pertemanan aku sama Dara tuh baik-baik aja. Ya. Ya sayang. Percaya sama aku, ya. I love you. I love you too.